Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasulahu shahiba a'lal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam illaulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal an'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa ashabuhu masabihul dhalam. Faqad qala ba'dul ulama al-ilmu bila amalin junun wal amal bila ilmin la yakun. Wa qala ba'dul ulama fi kitabi Ibni Haldun annahu zayyinun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat berupa nikmat iman, Islam, sinareng nikmat urang biasa hadir ka dieu dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salamna mugia tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim abdi dipika hormat pengasuh pondok pesantren Sunanul Hikmah anu mudah-mudahan ku Allah diteraskeun sehatna sinareng anu diharapkeun urang sadayana nyatana mauidhoh hasanah. Ka para ustaz, para pengurus pondok pesantren Sunanul Hikmah yang tak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau semua. Dan tak lupa para santriyin, para santriat yang selalu AA banggakan dan selalu AA doakan semoga kalian menjadi anak yang membanggakan orang tua. Alhamdulillah kita kesempatan malam minggu yang kesekian kalina urang tiasa ngayakeun acara muhadharah. Tidak banyak anu ku AA disampaikan, cuman AA mau menyampaikan seperti apa yang tadi di mukadimah bahwa annahu zayyinun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Ilmu nahwu teh panggagah-gagahna bagi para pemuda. Sing saha wae jalma anu belajar ilmu nahwu saur ulama pengarang kitab Ibnu Haldun syarah dina Alfiyah maka jalma eta pasti mulia di mana wae jolna. Lamun urang hayang gagah katingali pemuda gagah yang berwibawa maka belajarlah ilmu nahwu. Itu pepatah yang selalu AA ingat ketika membaca kitab Ibnu Haldun pasti itu wan nahwu zayyinun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Lamun hayang gagah kuasai ilmu nahwu, teu kuasa ilmu nahwu teu disebut gagah walaupun dia kasih. Tapi anu menjadi panggagah seorang pemuda adalah dia belajar ilmu nahwu. Sebab dengan ilmu nahwu dia bisa menggapai fan ilmu yang lainnya. Terus seperti yang tadi sore gua disampaikan kepada santri anu tingkat ngawas sore bahwa ada beberapa informasi bahwa di malam Jumat yang akan datang itu tibaan ataupun marhaban ditiadakan, bukan ditiadakan tapi dialihkan. Jadi untuk malam minggu kedepannya untuk muhadharah diawali dengan hadroh ataupun marhabah yang dipimpin oleh petugas muhadharahan. Jadi tidak semuanya membaca tapi khusus misalkan santri putri maka santri putri lah yang harus membaca marhabah sebelum acara muhadharah. Sebab kalau digabung kos gitu anu maca nate nang eta-eta wae. Ketika kalau muhadharah pasti semuanya kebagian membaca, baik dalam doana, membaca sholawatna ataupun membaca inna fatahna ataupun apapun. Sama seperti halnya santri putra. Ketika kalian dikumpulkan
eta keneh dimaca sehingga nu pinter teh tambah pinter, anu bodoh tambah bodoh. Jadi jangan sampai kita itu merasa asing dengan bacaan tiba ataupun maulud ajal ataupun simtuduron. Kalian harus bisa sebagai santri. Jadi ayeuna can karasa sebagai santri, sok kalian terjun ke masyarakat seperti orang pang bodoh-bodohna. Sebab itu masyarakat memandang kita itu adalah orang yang paling pintar, yang bisa segala rupa. Kok ketika di hadapan masyarakat kalian tidak tahu apa-apa, apa itu siftuduron, apa itu maulud ajam, can pernah muka-muka ajam, sehingga ketika membaca merasa asik sehingga balelo, itu akan menurunkan harga diri kalian di hadapan masyarakat. Ya, makanya kunaon maka dipindah ke malam minggu supaya semua orang itu pengalaman dan mahir di dalam membaca maulud aja ataupun marhaba, diba ataupun berjanji, itu semuanya sama. Terus untuk setiap malam minggu ke depannya, jadi juga termotivasi oleh anak-anak yang kemarin kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kita sebagai santri. Kalau yang ula kita tingkatkan di dalam membaca Al-Quran heula, untuk masalah yang musto kita tingkatkan di dalam pemahaman ilmu alat, sehingga setiap minggu pagi wajib semuanya mengikuti kegiatan itu. Untuk santri putra putri yang ulama berarti store hafalan surat-surat pendek sampai ke panjang sampai Al-Kahfi. Kalau yang ustoma kan sudah sebagian hanya setengah. Dan husnudon kepada mereka, mudah-mudahan sudah dihatamkan sampai beres. Terus untuk yang usto, jadi setiap minggunya nanti akan ditarik ulang kembali untuk hafalan imriti. Sebab kalian supaya gagah ketinggalan, walaupun terpaham, yang penting pernah hafal. Sebab al-fahmu ba'dal hibdi itu yang selalu pegang thoriqah nirboyo. Walaupun ada pemahaman-pemahaman yang lain dalam kitab al-hibdu ba'dal fahmi, tapi yang rasakan al-fahmu ba'dal hibdi. Paham itu setelah kita sudah hafal. Kalau sudah hafal pasti paham. Entah kapan pahamnya, itu mau urusan Allah dalam membuka hati kalian. Jadi mohon pokok nama yang tingkat musto soklah seminggu dapatnya baraha sok setorkeun langsung disimak ku abi, bukan ku aham. Ama tidak tahu apa-apa tentang hafalan pokok nama. Setiap minggu abi pasti di atas, setiap minggu aha pasti di bawah untuk menarik hafalan surat-surat. Kenapa mengambil hari Minggu? Biar tidak ada alasan sekalian berangkat sekolah pagi-pagi. Siap, pokoknya setiap hari Minggu standby sampai jam 9 di bawah nyimak kalian hafalan surat. Sudah mengatur kerja jangan sampai ada di hari Minggu. Hari Minggu waktu untuk kalian yang kecil-kecil sampai duhur lah. Kalau abi itu waktunya adalah untuk menyimak hafalan kalian. Sebab kalian karunya ketika ada santri yang sudah menghafal tapi ketika tidak disetorkan itu seakan-akan sia-sia. Merasakan dahulu seperti itu. Jadi orang teh juga ketika kita disimak mah teu aya semangatna. Tapi lamun disimak mah luar biasa semangatnya. Nah, supaya semangat kalian itu muncul kembali, dimulai dari itu. Terus yang saya kata, kenapa sih tidak acara-acara hungkul kalian itu suka meramaikan, ikut hadir, selalu hadir di dalam acara, tapi pas ngaji camplang. Mungkin yang merasa pasti merasa, yang tidak mah tidak. Jadi harapkan semangat kalian itu ya diawalinya dari pengajian. Kalau masalah acara itu kan hanya hiburan. Kenapa? Kebalik, ngaji jarang. Ketika ada acara apapun seperti acara-acara peringatan hari
besar Islam, PHBI ataupun seperti yang kemarin-kemarin itu selalu ada andil, tapi kenyataannya dalam pengajian selalu selalu tidak ada. Yang sayangkan seperti itu. Untuk yang kecil, kenapa subuh itu tidak mengaji? Padahal kalian itu sudah dijadwalkan. Malahan para ustadznya itu sudah mengorbankan waktu untuk yang kecil-kecil. Ya, sok semangat dari mulai kembali semangat kalian mengaji. Kendalanya apa? Yang kecil sekolah, semua juga sekolah, yang gede juga sekolah. Solusinya cekali ketika kalian sekolah berangkat sudah memakai seragam, sudah mendapatkan bekal, ketika pulang ngaji langsung berangkat. Itu solusi terbaik. Seperti yang dahulu-dahulu orang-orang yang ngaji pas zaman A masih seumuran Sidi, seumuran Yumi, sampai keluar sekolah SD itu ama belum pernah naon ngaranna alasan sekolah. Yang penting mah tetap semangat berangkat ngaji. Nah, walaupun pas di pengajian ngadon hees. Yang penting mah niatnya lah berangkat, walaupun di kenyataan di tempat pengajian itu tidur, itu mah urusan Allah. Niat mah dan mual pahili. Orang niat halusnya pasti menang nawi halus, walaupun dalam kenyataannya orang sare unggal ngaji. Tapi cek Allah teh naon tah ieu mah budak teh ye anu sok sare teh gara-gara niatna anu sok berangkat ngaji maksakeun nyaho-nyaho pinter we. Eta anu disebut ilmu laduni teh, sebab ada usaha heula. Jangan berharap kalian mendapatkan ilmu laduni tanpa ada usaha. Walaupun misalkan punten bukan menyindir orang-orang yang mengijazahkan terhadap amalan-amalan ilmu laduni. Sesering apapun kalian, ya, sesering apapun kalian membacakan ilmu laduni, tapi pada hakikat ataupun pada kenyataan kalian tidak pernah mengaji, ya wallahu a'lam, mual mungkin, sebab Allah akan memberikan ilmu laduni bagi orang yang sangat luar biasa usahanya. Kok ini mah ingin laduni tanpa ada usaha sama sekali, ya, sok sing saremangan. Tong ningali batur-batur tara ngaji ulah kagoda. Aldo misalkan gara-gara ence teu ngaji, tong jadi Aldo teu ngaji. Ai ngaji Aldo teh buat ence apa buat Aldo sendiri? Pasti untuk diri sendiri. Pintar Aldo, pintar Sidik itu buat diri sendiri yang bisa diamalkan untuk masyarakat ke depan. Ya. Itu. Terus tadi meren setoran setiap minggu, hari Minggu minimal atulah yang kecil hari Minggu hadir kan. Kalau misalkan alasan emang sekolah. Untuk yang besar, kalau misalkan setiap subuh tidak bisa gara-gara berangkat pagi, Minggu mah tidak bisa kemana-mana kan. Jadi wayahna lah sok eta mah urusan abi arek saminggu 7, arek saminggu 20, sok mangga storkeun hasil seminggu itu berapa ke abi langsung. Sudah ngobrol ke abi, bi pangnyimakeun barudak untuk menyimak inglitik di luhur anu alalit mah dikahanapkeun ku untuk mematangkan surat-suratan sesuai dengan makharijul huruf. Dan hafalan itu tidak hanya hafalan seperti yang senior-senior kalian alami, Mengelan, Suden, Ibro, itu sistemnya seperti itu. Pokoknya selama hafalannya belum menyentuh makharijul huruf dengan pas, kok ama mau akan diloloskan. Terus udah berulang-ulang sampai benar-benar dia pas pembacaannya baru meloncat terhadap surat selanjutnya. Sebulan kah? Setahun? Resiko. Ya, itu yang harapkan kita. Semangat, kalian oke semangat kembali. Ayo orang mulai dari pengajian ataupun belajar mengajar orang yang sudah loyo, misalkan orang gugah kembali supaya menjadi semangat lah. Juga menjadi semangat dari ketika kalian lebih semangat. Ya, sampaikan pokoknya bagi siapa orang-orang yang jarang ngaji sok rangkul kembali, jangan dijauhi.
Orang yang jarang ngaji kalau dijauhi itu akan semakin menjauh karunya ari ahad. Orang yang jarang ngaji sok rangkul, apa keluh kesahna jarang ngaji, sok curhatkeun apa kendalana supaya mendapatkan solusi. Ya, itu hanya itu mungkin tak meren ku Mang Elan atau Mang Obed sok diatur berarti Mang Elan mulai minggu depan no, pas muhadharah santriyin itu dimulai dengan diba. Jadi siapa yang belum pernah membaca diba, minggu selanjutnya dia harus membaca. Nah gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya lolos dari membaca diba. Ya. Amir teu era atau balelo, kadang kan balelo panjang pendek lah. Walaupun terdosa ya, tapi usahakanlah teu acak adut ketika membaca marhaba. So ketika kalian misalkan diundang masyarakat, sok neng cara pembacakan iya marhaba dipimpin. Kumaha coba orang jawabannya? Siap tuh siap, orang sebagai santri harus menonjolkan yang paling terdepan di depan masyarakat, itu tanggung jawab orang. Sehingga di pesantren kan apa-apa yang kalian butuhkan suatu saat nanti di masyarakat, sok persiapkan dari sekarang. Sebab dia apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian di pesantren itu demi Allah nyata di masyarakat. Apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru AA ketika di Lirboyo selama pesantren ternyata nyata ketika sudah terjun ke masyarakat. Ayeuna can karasa kalian masih kayak di dalam naon status santri. Ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, semua apa yang disampaikan oleh guru-guru selama di pesantren kenyataannya adalah ada. Urama kan nyangkan hayo we guru teh cenah nyarekan wae. Ternyata naon karasa make geus jadi alumni. Baheula mah urang teh kieu ayeuna mah geuning karasa. Tak engke karasana kalian itu kalau kalian sudah terjun dengan masyarakat. Serba kekurangan yang disampaikan anu dicarekan ke guru teh dengan nasihat itu semua nyata. Yang boa dialami selama ini. Nyata semua, serba kekurangan teh, serba bodoh teh lah. Kenapa dulu tidak bersungguh-sungguh ketika mencari ilmu? Maka fajtahid fi tullabil ilm. Hanya itu kemudian anu ku disampaikan, tolonglah jadi motivasi untuk kalian. Pokoknya mah sok mangga. Si kreativitas kalian yang kalian punya sok salurkan di acara muhadharah. Misalkan acara bosan gitu-gitu emang enggak, itu mah kreativitas antar geng. Tuh, jadi misalkan orang hayang berbahasa Arab, sok siapkan seminggu 2 minggu sebelum acara siapa yang ditugaskan dengan bahasa Arab. Itu kan enak. Jadi tidak non eta we tugasna eta kene maju karep eta kene. Jadi tolong misalkan lamun petugas santriat misalkan nanti tolong dikontrol siapa yang belum pernah ceramah, suruh ceramah minggu-minggu yang akan datang. Misalkan Sela Aina sebagai MC, maka minggu depan ketika tugas santriat dia ceramah. Misalkan tahun minggu sekarang bisa Kori, walaupun luar biasa suaranya menggetarkan karena hati, maka minggu depannya bisa mungkin sebagai apa ya, jangan dijadikan sebagai pembaca Quran deui. Jadi bergilir apa yang kalian belum pernah alami, sok buru-buru alaman, bisik ketika buru ke alaman, kaburu terjun ke masyarakat. Pas waktu di pesantren belum pernah baca diba aja, tungtung nama naon ngerakeun diri sendiri ya. Tuh intina eta pegangan wanahu zayyinul lil faqih, panggagah sesuatu yang penggagah buat pemuda itu adalah ilmu nahu. Itu sindiran Imam Ibnu Hamdun, pengarang kitab Ibnu Hamdun, syarah daripada Alfiyah Ibnu Malik. Lamun hayang gagah maneh
sok atuh belajar ilmu nahu. Lamun teu daek belajar ilmu nahu berarti maneh mung gagah hirupna. Lamun geus gagah mah paling meureun sok ditempo ku batur loba. Tah eta menjadi kualitas pribadi diri sendiri. Ya minimal nahu heula. Sebab urang lamun geus nahu geus mateng, geus dikuasai, kitab naon fan naon wae oge hayu. Itulah kunci. Sehingga yukrimu haitsu ata. Kapanpun dia datang, dimanapun dia datang, dia selalu dalam keadaan mulia. Ya, sakitu meureun tiaa kurang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.